Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Fahmi Nasution, masih di channel Belajar Computer Science ya. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat virtual environment ya dalam bahasa pemrograman Python. Pada tutorial sebelumnya sebetulnya saya juga telah membagikan tutorial cara menggunakan dan mengatur kode editor yaitu Visual Studio Code atau VS Code ya, untuk kita bisa gunakan dalam bahasa pemrograman Python ya. Nah, jadi bagi kalian yang belum nonton video saya ya, jadi saya sarankan silakan tonton terlebih dahulu agar memudahkan kalian untuk mengikuti tutorial yang akan saya berikan hari ini ya. Nah, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe sebanyak mungkin ya di bawah, dan berikan like sebanyak mungkin juga ya. Jadi agar saya semakin semangat nih ya untuk mengupload berbagai tutorial pembelajaran tentang computer science berikutnya ya. Baik, langsung saja. Sebagai langkah pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu ya apa itu virtual environment ya. Nah, jadi virtual environment merupakan sebuah wadah atau ruang lingkup ya virtual yang tidak dapat diakses dari workspace utama ya. Jadi itu adalah definisi daripada virtual environment. Nah, berikutnya adalah kapankah kita membutuhkan virtual environment? Nah, jadi jawabannya adalah ketika kita mengerjakan beberapa aplikasi Python ya, yang tentunya menggunakan berbagai package atau library ya. Nah, tapi kita butuh yang namanya versi Python yang berbeda ya untuk aplikasi tersebut. Nah, pada saat itulah kita membutuhkan yang namanya virtual environment ya. Baik, agar lebih jelas ya, saya akan coba untuk melakukan ilustrasi ya, menunjukkan sebuah ilustrasi bagaimana cara kita melakukan yang namanya virtual environment ya. Oke, langsung saja. Misalkan hari ini saya ada proyek Python ya, namanya aplikasi 1 ya. Nah, di mana aplikasi 1 tersebut saya membuat menggunakan Python versi 3.7 ya. Dan di dalamnya saya butuh menggunakan package NumPy versi 1.16. Nah, kemudian beberapa bulan berikutnya saya ada lagi nih proyek Python ya, namanya aplikasi 2. Nah, di dalamnya saya tetap menggunakan Python versi 3.7. Nah, namun ternyata di dalam aplikasi 2 tersebut saya membutuhkan yang namanya package NumPy yang terbaru yaitu versi 1.19. Nah, sebetulnya solusinya gampang ya. Saya tinggal upgrade versi Python saya ke 3.8 dan saya tinggal upgrade versi NumPy saya ke 1.19. Nah, namun proyek aplikasi 1 yang sedang saya kerjakan tersebut tidak bisa berjalan nantinya ya dengan package NumPy versi baru ini ya, karena pasti akan ada banyak perubahan fungsi dan lain sebagainya. Nah, jadi karena itulah kita butuh yang namanya virtual environment ya. Jadi agar masing-masing proyek aplikasi yang sedang kita kerjakan memiliki package atau library-nya sendiri. Nah, sehingga kedua aplikasi tersebut seperti yang kalian lihat ya, sudah dapat berjalan dengan baik ya, dan memiliki wadah atau ruang lingkup pemrograman Python-nya masing-masing ya. Nah, jadi kita bebas untuk melakukan instalasi maupun upgrade package Python kita ya, sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi yang sedang kita kerjakan ya, tanpa mengalami berbagai kendala ya. Nah, baik ya. Saya rasa cukup jelas tentang konsep dan cara kerja virtual environment pada pemrograman Python. Baik, langsung saja ya. Saya akan coba simulasikan ilustrasi yang telah saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah folder ya, khusus untuk video tutorial kali ini ya. Jadi saya buatkan nama foldernya Belajar Virtual Environment Python. Nah, di sini saya akan buatkan sebuah folder baru ya. Nah, namanya aplikasi 1 ya. Jadi nantinya di sini akan ada 2 folder, yaitu aplikasi 1 dan aplikasi 2 gitu ya. Nah, jadi di masing-masing folder nanti akan saya buatkan virtual environment untuk versi Python yang berbeda gitu ya. Oke. Jadi sini saya sudah buatkan folder aplikasi 1. Kemudian saya akan masukkan contoh baris program ke dalam aplikasi 1 ya. Jadi sini saya akan ambil. Oke.
Nah, ini dia. Oke, jadi saya sudah masukkan contoh baris program ke dalam folder aplikasi 1. Kemudian kita akan langsung buka kode editor VS Code-nya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi saya akan masukin folder aplikasi 1 ke dalam VS Code-nya. Kita drag and drop saja seperti ini. Oke, sudah ya, ini sudah. Nah, ini sudah ada terbentuk workspace baru, yaitu aplikasi 1. Nah, kemudian di sini juga sudah ada contoh baris programnya ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, sebentar. Ini contoh datasetnya. Nah, nanti ini akan saya sertakan di dalam file deskripsi ya, di bawah ya. Nah, untuk video tutorial berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menginstal package NumPy maupun package Pandas dan package library Python lainnya gitu ya. Nah, jadi untuk contoh hari ini saya akan cukup menggunakan dua library saja ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul extensionnya ya, Python versi 3.7 ya. Oke, jadi kalau saya klik di sini, nah kita akan gunakan dulu untuk yang versi bawaannya ya, Python 3.7. Jadi saya akan buatkan virtual environment untuk Python versi 3.7 ya. Ini saya pilih dulu sebagai defaultnya. Oke, nanti akan dibuatkan satu folder VS Code di sini. Oke, setting usernya. Jadi Python path-nya sudah masuk ya, versi 3.7. Nah, kemudian saya akan langsung saja buatkan baris perintah untuk virtual environment-nya ya. Jadi Anda klik kanan di sini ya, di workspace-nya klik kanan, lalu pilih Open in Integrated Terminal. Oke. Nah, nanti maka akan dibukakan satu terminal command from ya, seperti ini ya. Baik ya, ini sudah muncul terminal command from-nya ya. Jadi di sini kalau Anda perhatikan, saya sudah terinstall sebetulnya Python versi 3.7 ya sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di baris program yang saya contohkan, di sini ada package library-nya Pandas dan NumPy gitu ya. Jadi sebetulnya saya sudah ada menginstal yang namanya package NumPy dan Pandas sebelumnya ya, tapi namun masih bersifat global. Jadi bagaimana cara mengeceknya apakah package apa saja yang sudah terinstall di dalam komputer saya. Jadi Anda tinggal mengetikkan perintah pip ya di command prompt Anda, lalu pip spasi list seperti ini, lalu Anda enter. Nah, jadi akan muncul berbagai package atau library yang telah Anda install ya sebelumnya ya di dalam versi Python 3.7, tapi dia masih bersifat global gitu ya. Artinya saya tidak bisa nantinya menggunakan package NumPy dan Pandas yang telah saya install secara global di dalam komputer saya untuk digunakan di dalam virtual environment yang akan saya buat nantinya gitu ya. Jadi tidak akan berlaku ini package atau library yang telah saya install sebelumnya di dalam wadah atau ruang lingkup virtual yang akan saya buat nantinya. Jadi ini akan saya close terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan mulai mengetikkan perintahnya ya. Sama ya, ini kita open in integrated terminal dulu. Oke, kita akan mulai tuliskan kode perintah untuk membuat virtual environment-nya ya, gitu ya. Oke, jadi Anda ketikkan py saja ya. Jadi ini kepanjangan daripada Python ya. Jadi saya biasanya menuliskannya dengan py saja, lalu spasi -m ya. Oke, spasi vnv spasi baru nama virtual environment yang akan Anda buat. Jadi di sini saya akan buatkan namanya dengan modul gitu ya. Jadi lalu Anda enter ya di situ. Nah, jadi di sini Python ya, di sini langsung ada notifikasi ya. Nah, jadi di sini we notice a new virtual environment. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat sebuah workspace folder ya. Jadi di sini saya yeskan saja ya. Oke. Jadi akan terbuatkan di sini folder yang namanya modul gitu ya. Jadi
uh, Python, tolong buatkan sebuah modul ya, sebuah modul dari virtual environment. Nah, gitu ya, dengan nama modul gitu ya. Nah, jadi itu cara membaca daripada kode perintah untuk membuat virtual environment di dalam bahasa pemrograman Python gitu ya. Jadi di sini sudah muncul foldernya. Oke, ini sudah berjalan, dan kita lihat di Python extensionnya juga di bawah sudah muncul yang namanya modul VNV di sini ya, sudah jalan ya. Oke, sudah aktif. Nah, lalu saya akan close di sini. Nah, kemudian saya akan coba buka kembali terminal saya tadi ya, klik kanan, open in integrated terminal. Nah, nanti dia akan secara otomatis mengaktifkan virtual. Nah, seperti ini ya. Jadi activate .ps1 ya. Jadi di sini sudah aktif yang namanya wadah atau ruang lingkup virtual kita ya, yang bernama modul gitu ya. Jadi artinya kita sudah berhasil untuk membuat sebuah virtual environment, dan kita sudah berhasil untuk mengaktifkan teman tersebut gitu ya. Oke, ini saya close saja. Baik, selanjutnya kita akan coba ya menjalankan kode program atau baris program yang ada ini ya, menggunakan virtual environment ya, modul virtual environment menggunakan Python versi 3.7 ya gitu ya. Nah, jadi kita tinggal klik kanan di sini, oke, lalu pilih run Python file in terminal. Oke, nah kita akan tunggu. Nah, jadi di sini dia akan error nantinya. Artinya apa? Karena library atau package numpy-nya belum kita install. Nah, sebentar ya. Oke, ini sudah jalan environment-nya, tapi di sini ada error nih. Module not found error. Artinya kita belum menginstal yang namanya package numpy di dalam environment modul kita ini gitu. Jadi ya kita semestinya install dulu dong numpy-nya gitu dia. Jadi artinya package numpy yang semestinya ada di dalam komputer kita sebelumnya ya, itu tidak bisa kita gunakan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya gitu ya. Jadi kita wajib yang namanya install dulu yang namanya package numpy tadi. Jadi saya akan coba install ya menggunakan perintah pip ya. Oke, jadi ini untuk lebih jelasnya saya akan buatkan tutorial tersendiri ya, untuk cara belajar melakukan instalasi package dan library pada Python gitu ya. Oke, nanti untuk video berikutnya gitu ya. Nah, tadi Anda tinggal tuliskan saja kode perintahnya, yaitu pip install numpy. Oke, jadi sebelum saya tekan enter, Anda wajib untuk mengaktifkan koneksi internet Anda ya. Nah, jadi karena dia akan secara otomatis mengambil online server ya. Oke, lalu Anda tinggal enter saja di sini. Nanti dia secara otomatis akan melakukan instalasi ya ke dalam modul environment kita ini gitu ya. Oke, kita tunggu. Package numpy-nya sudah berhasil kita install ya ke dalam modul environment kita. Nah, kemudian kita coba akan jalankan kembali ya. Ini saya close saja. Kita akan coba jalankan kembali. Oke, run Python file in terminal. Nah, nantinya dia akan error kembali nih. Nah, karena dia akan baca untuk yang package atau library berikutnya, yaitu pandas ya. Nah, gitu ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Oke, dia sudah mulai. Dia nantinya akan menampilkan error ya di sini. Oke, di sini dibuatnya module not found error ya. Jadi artinya no module name pandas. Jadi tidak ada yang namanya package atau library pandas di dalam modul environment kita gitu ya. Jadi ya kita install lagi nih untuk library pandasnya gitu ya. Caranya bagaimana? Ya sama seperti yang tadi pertama ya, pip install ya. Namun
eh, untuk yang kata berikutnya adalah ya udah pandas gitu, pandas gitu. Oke, lalu Anda tekan enter. Nah, di sini agak sedikit memakan waktu ya, beberapa menit ya, karena nanti ada beberapa package juga yang termasuk ke dalam package yang pandas gitu ya. Oke, baik, kita akan tunggu. Ya, jadi sambil menunggu ya. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam file pada saat kita melakukan debugging ya, atau pada saat kita melakukan kompilasi, di sini dia akan mengambil path-nya ya, path directory-nya dari si virtual environment kita, yaitu folder modul gitu ya. Jadi dia tidak lagi akan mengambil dari path directory-nya Python ya, yang versi 3.7 gitu ya tadi ya. Oke, ini sedang berjalan instalasinya. Jadi ya tergantung kepada kecepatan dari internet Anda gitu ya masing-masing. Oke. Ya, jadi dia akan menginstal ada sekitar 4 paket ya, 4 package. Oke, jadi dia ada pytz6, python.util, lalu yang terakhir adalah pandasnya gitu. Jadi sebetulnya pandas ini gunanya adalah, saya akan kasih tahu sedikit ya. Jadi pandas ini gunanya adalah untuk kita supaya bisa mengelola yang namanya data frame ya. Jadi pandas ini adalah kepanjangan daripada Python Analysis and Data Frame ya. Oke, jadi mungkin saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, kita akan tunggu. Pandasnya sudah berhasil kita install, sudah selesai kita install ke dalam modul environment kita. Oke, jadi package NumPy sudah berhasil kita install, terus package pandasnya juga berhasil kita install. Nah, jadi saya akan mau lihat dulu nih apa namanya, benar nggak ya si kedua package tadi ini sudah terinstall ke dalam environment kita gitu ya. Nah, saya akan ketikkan perintah ini, saya bersihkan dulu ya pakai CLS ya. Oke, sudah. Nah, di sini tetap ya, sini tetap aktif ya environment-nya ya. Oke. Nah, jadi saya ketikkan perintah, kita bisa ketikkan perintah yang namanya pip spasi list. Ya, ini seperti yang saya telah tuliskan sebelumnya gitu ya. Nah, Anda tinggal enter ya. Nah, nanti di sini kita akan lihat apakah betul ya kedua package ini sudah terinstall ke dalam environment kita gitu ya. Oke, ya mantap ya. Jadi sudah terinstall ya NumPy, lalu pandasnya, lalu tadi sini ada python.util, pytz, lalu ada 6 di sini. Jadi masing-masing sudah terinstall dan sepertinya ini versi NumPy yang terbaru ya. Ini 1.19. Sementara tadi yang di global tadi saya punya sepertinya masih versi ya 1.16 gitu ya. Lalu pandasnya juga sudah versi terbaru ya, titik 1.1 gitu ya. Sebelumnya saya punya cuman yang 0.24 kalau nggak salah ya. Jadi ini sudah versi yang terbaru. Jadi artinya kita sudah bisa dengan mudah mengakses berbagai package yang terbaru ya. Dari di luar daripada package atau library lokal kita yang tadi gitu. Jadi artinya kita bisa dengan bebas melakukan pengembangan kode program ya tanpa takut nantinya program kita atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi si Python mengeluarkan versi yang terbaru. Jadi kita tidak ada masalah di situ, artinya kita sudah buat yang namanya virtual environment gitu ya. Jadi itulah sebetulnya fungsi daripada virtual environment gitu ya. Oke, lalu nih kan saya close kembali. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, supaya kita tahu ya apa sih outputnya gitu ya. Oke, sebetulnya ini kode program yang ya singkat lah menurut saya gitu ya.
Oke, kita akan lihat hasilnya. Karena kedua package tadi sudah kita install, semestinya tidak ada masalah gitu ya. Oke, ini saya buat maximize saja ya ke atas biar lebih enak melihatnya nanti hasilnya. Jadi ini datasetnya kurang lebih ada sekitar 4.000-an record ya ini ya. Nah, ini dia. Ada sekitar 4.177 record ya. Dengan jumlah kali 9 kolom ya ini ya. Jadi ini salah satu dataset dari UCI Machine Learning ya. Jadi kebetulan memang saya hobi di data science dan machine learning gitu ya. Oke, ini sudah dapat hasilnya. Jadi kita sudah berhasil menampilkan isi dari datasetnya ini ya. Oke, kemudian kita sudah dapatkan hasil untuk istilah pre-processingnya ya, dibilang ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Lalu di sini sudah kita berhasil recordnya, oke, sudah berhasil jalan dengan baik. Oke, nah ini dia, oke ya, sudah tidak ada masalah. Ini saya akan close ya. Jadi untuk kode programnya, list programnya akan saya lampirkan ya, akan saya sertakan di dalam kolom deskripsi ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk aplikasi yang kedua ya, nah ini nih. Jadi tugas kalian nih yang menonton nih ya. Jadi kalau bisa nih ya, coba kalian praktekin sendiri ya. Nah, coba kalian praktekin sendiri di rumah ya, di komputer kalian masing-masing ya. Nah, bagaimana hasilnya? Nanti ini kode programnya akan saya bagikan. Oke, kalian praktekin seperti yang telah saya paparkan ya di sini ya. Oke. Nah, jadi sekiranya nanti ada error atau masalah, silakan isi di kolom komentar di bawah, gitu ya. Oke, ini akan saya close. Saya rasa sekian dulu tutorial dari saya hari ini ya, karena mengingat durasinya mungkin sudah terlalu panjang. Semoga semakin bermanfaat. Saya Fahmi Nasution undur diri ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya sebanyak mungkin ya, dan berikan like sebanyak mungkin juga ya. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.